sosial di sosial di sosiala.com. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Harganya 50.000. Nanti aduh jatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku pengen nge-share tentang skincare rutin aku, skincare yang biasa aku gunakan sehari-hari. Dimana skincare rutin ini adalah skincare rutin yang terupdate, karena memang sebelumnya aku udah pernah nge-post skincare rutin aku di blog. Nanti linknya kan aku tulis di description box. Tapi kali ini aku pengen nge-share-nya lewat video blog atau vlog. Dan ya, kalau misalnya kalian pengen tahu produk apa aja yang aku gunakan, just keep on watching. Jadi pasti di antara kalian bertanya-tanya, kok si Putri ini dalam jangka waktu dekat ganti-ganti mulu sih skincare-nya. Nah, di sini aku pengen ngejelasin ke kalian bahwa aku sedang lagi ada di dalam masa transisi atau masa-masa move on, karena sebelumnya aku pakai skincare dari dokter spesialis kulit, alias krim-krimnya itu aku dapetin berdasarkan resep dokter, dan aku sekarang perlahan akan mulai meninggalkan krim dokter itu, karena kalian tahu sendiri kalau krim racikan dokter itu pasti kan kimia banget, chemical banget, dan aku pengen ganti pakai skincare umum yang dijual bebas, yang aman dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Nah, di sini aku akan ngejelasin skincare-nya urut dari mulai aku kalau misalnya pakai full makeup, kemudian aku ngebersihinnya pakai apa, cuci muka pakai apa, dan krim apa aja yang aku lanjutin setelah aku ngebersihin makeup. Oke, kita langsung ke produk pertama. Produk pertama yang aku gunakan adalah pembersih makeup, dan biasanya kalau misalnya aku lagi full makeupan kayak gini, otomatis kalau misalnya pulang ke rumah dan mau tidur, otomatis makeupnya kan harus dihapus, karena kan aku bukan artis sinetron yang kalau tidur alisnya on, pakai lipstick, pakai blush on, pakai bedak, kan enggak ya, harus dihapus. Dan di sini aku menggunakan pembersih makeup dari Bioderma. Ini adalah Bioderma Micellar Water atau pembersih wajah yang tanpa bilas, nggak mesti dibilas lagi. Jadi kalau misalnya kamu pengen bersihin wajah kamu tinggal keluarin produknya, dituangkan ke kapas, terus kamu bersihin dan selesai. Nggak mesti cuci muka, nggak mesti pakai facial wash lagi, nggak mesti pakai facial foam lagi. Nah, micellar water ini berbahan dasar air, nggak mengandung minyak sama sekali, dan tidak mengeringkan kulit. Kalian pernah nggak sih ngerasa kalau misalnya kalian hapus makeup kalian pakai makeup remover atau pakai pembersih makeup gitu, terus kalian ngerasa pada saat pakai seger sih, tapi setelahnya tuh kulit kalian jadi lebih kering dan lebih ketarik. Nah, ini tuh sama sekali tidak memberikan efek seperti itu. Kemudian kelebihan Bioderma ini, dia memiliki pH balance untuk kulit yaitu 5,5, jadi nyaman banget aku pakainya, dan dia praktis ya karena tanpa bilas. Dan aku dapetin produk ini dari Guardian Indonesia. Jadi Bioderma ini dijual di drugstore kayak Century, Watson, Guardian gitu. Jadi kalau misalnya di daerah kalian gak ada drugstore kayak gitu, kalian bisa dapetin ini di sosiala.com. Jadi dia tersedia dari beberapa size. Kalau misalnya kalian takut gak cocok, beli aja dulu yang kecil. Di sini aku pakai yang 500 ml, ini yang ukurannya paling besar, dan kalau nggak salah harganya 300.000 sekian, aku lupa. Nanti pokoknya harga tepatnya juga akan aku tulis di description box ya. Jadi kalian jangan lupa cek di situ. Nah, kalau misalnya kamu lagi pakai make up yang agak berat, yang ada make up yang waterproof dan gak kehapus sama si Bioderma tadi, biasanya aku pakai ini. Ini adalah L'Oreal Gentle Lip and Eye Makeup Remover. Jadi misalnya kayak maskara, eyeliner, atau lipstick yang gak kehapus sama Bioderma, biasanya aku hapus pakai ini. Dia mengandung minyak gitu, dan memang dikocok dulu sebelum digunakan supaya nyatu antara air dan minyaknya. Kenapa ada minyaknya? Karena memang dia kan dikhususkan untuk menghapus makeup yang ada di mata, yang tadi aku sebutin kayak eyeliner, maskara yang biasanya waterproof dan agak susah dihapus. Aku biasanya ngapusnya pakai ini, dan so far aku nyaman-nyaman aja pakai ini. Dia nggak bikin kulit aku jadi bermasalah. Aku beli ini di Hypermart. Harganya kurang lebih 100.000, kurang dari 100.000 sih, cuma tepatnya aku lupa. Kalian juga bisa dapetin ini di counter resminya L'Oreal, di mall-mall, atau misalnya kalian bisa juga dapetin ini di supermarket. Pokoknya ini gampang kok dicarinya. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari pembersih makeup yang kira-kira apa yang bagus ya, kira-kira apa yang recommended ya, di sini aku ngerekomendasiin dua produk ini, Bioderma sama L'Oreal. Next, kita lanjut ke facial wash. Di sini bukannya aku nggak percaya sama Bioderma ya, karena kan tadi Bioderma diklaim bahwa dia itu bisa digunakan sebagai makeup remover tanpa bilas, jadi super praktis. Tapi biasanya memang kalau pulang kegiatan aku kan mandi, pas mandi otomatis kan aku cuci muka, dan memang kalau nggak tahu kenapa memang aku selalu cuci mukanya ya aku pakai sabun lagi gitu biar lebih bersih aja. Bukan nggak percaya sama Bioderma loh ya.
Jadi kadang kalau misalnya aku lagi males kayak bikin makeup tutorial kayak gini nih malam-malam, terus aku males ke kamar mandi lagi cuci muka, aku beneran cuman hapus pakai Bioderma dan masih aman-aman aja. Aku besoknya nggak jadi jerawatan atau kemedean, nggak, pokoknya nggak jadi bermasalah. Tapi kalau misalnya aku lanjut mandi, biasanya aku memang cuci muka lagi pakai facial wash. Dan di sini aku menggunakan Cetaphil Gentle Cleanser. Aku tuh pakai ini udah sekitar 2 bulanan dan alhamdulillah ya Allah aku udah move on. Yang tadinya pakai sabun cuci muka dari dokter, sekarang aku udah pakai sabun cuci muka yang dijual umum, yang dijual bebas. Dan ini aku dapetinnya dari Guardian juga, jadi dia juga dijual di drugstore kayak Guardian, Watson atau Century. Atau kalau misalnya kalian di kota kalian nggak ada Guardian dan lain-lain, kalian bisa dapetin ini di Lazada. Nanti linknya akan aku tulis juga di description box. Jadi aku kan follow akun officialnya Cetaphil dan disitu dibilang sama adminnya kalau misalnya cari produk Cetaphil online-nya ada di Lazada. Nanti akan aku tulis ya linknya. Jadi jangan lupa kalian cek di situ. Harganya untuk ukuran 125 ml segini tuh kalau nggak salah 130 ribuan. 130.000 sekian. Dia juga tersedia dari size kecil sampai size yang besar. Kemarin aku nggak beli yang size besarnya karena aku pengen nyoba dulu, takutnya nggak cocok karena kan aku baru beralih dari sabun cuci muka dari dokter ya, jadi aku takutnya breakout. Tapi ternyata bagus, mungkin nanti kalau habis aku akan repurchase atau akan beli lagi. Ini tuh cocok untuk kulit sensitif juga, jadi buat kalian yang kulitnya sensitif kalian boleh coba ini. Kalau kalian takut gagal, beli aja dulu yang size-nya kecil yang kayak yang aku punya ini. Dan ini bisa banget dipakai untuk badan. Jadi selain di muka bisa dipakai untuk badan juga. Nah, toner yang aku gunakan adalah dari RH. Nah, ini aku agak sedih karena aku belum nemuin toner yang cocok di aku. Jadi kan pas aku lagi move on, lagi cari-cari produk itu aku dapetin ini. Kenapa aku tertarik sama Olay? Karena Olay ini dia diklaim pore minimizing toner, jadi dia diklaim bisa mengecilkan atau menyamarkan pori-pori. Jadi aku tertarik untuk beli ini, tapi pas aku pakai ternyata dia ada aromanya wangi banget, sumpah. Parfumnya kuat banget. Dan aku tuh lebih suka kalau skincare itu jangan ada wangi yang tajam gitu loh. Kalaupun dia ada aromanya jangan terlalu tajam, dan ini tuh tajam banget. Makanya aku rada nggak betah pakainya. Jadi aku masih selang-seling sih. Kalau misalnya akunya lagi nggak rewel, nggak lagi sensitif, aku pakai yang inilah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya akunya lagi males, aku pakai yang ini aja. Karena kalau yang RH ini tuh dia nggak ada aromanya sama sekali, nggak ganggu. Tapi kalau ini tuh aduh aromanya sumpah tajam banget, gengges abis. Jadi aku kadang makanya nggak semangat, nggak gimana ya, pokoknya karena aromanya tajam banget jadi nggak berasa alaminya gitu loh. Dan aku beli ini sekitar 178.000, dia ada 150 ml. Aku belinya juga again di nggak di Guardian. Aku belinya di Watson. Ya di Watson, dia juga ada di drugstore kayak gitu. Dan aku belum nemuin online shop atau website online skincare gitu yang ada Olay ininya. Ini tuh agak-agak susah dicari. Aku nyari ini tuh sekitar 2 mingguan. Aku ke Guardian Mall ini nggak ada, ke Watson yang nggak ada, Centernya nggak ada, aku pindah mall lagi nggak ada. Dan aku tuh nemu tuh pokoknya di Bogor, kalau nggak salah aku di Watson Bogor aku dapetin produk ini. Aku tertarik banget sama produk ini karena dia diklaim untuk meminimalisir atau menyamarkan pori-pori yang tadi udah aku jelasin. Tapi aku belum lihat signifikan sih hasil dari ini karena kan memang aku nggak pakai rutin. Aku jarang banget pakai ini karena baunya itu aduh nggak tahan. Oke, lanjut setelah menggunakan toner, di sini aku menggunakan essence. Jadi aku pakai Missha. Ini adalah Missha FTE. Mungkin kalau kalian dengar FTE lebih familiar sama FTE-nya SK2. Kalau SK2 itu dia dari produk dari Jepang. Kalau Missha ini produknya Korea dan lebih hemat daripada beli SK2 karena SK2 untuk ukuran 150 ml itu kamu bisa ngeluarin kocek di atas 1 juta, 1.300.000 atau 1.500.000 gitu ya. Tapi kalau misalnya Missha ini harganya setengahnya, kamu ngeluarin 700.000 udah bisa dapetin FTE dari Missha sekitar 150 ml. Dan buat aku sih ini awet ya, sekitar 2 bulanan lah baru habis. Nah, FTE ini berfungsi untuk melembabkan kulit aku, membuat kulit aku jadi lebih kenyal. Terus dia juga anti wrinkles atau dia mengurangi kerutan yang ada di wajah. Jadi dia lebih ke anti aging gitu.
Dan so far aku nyaman banget pakainya karena dia bikin kulit aku lebih kenyal dan lebih sehat aja gitu. Aku suka banget. Nah, di sini aku ngaplikasiinnya, sebenarnya cara pengaplikasiannya itu dia pakai kapas ya, dituangin ke kapas terus ditotol-totol ke wajah kayak misalnya pakai SK2. Tapi karena aku ngerasa sayang banget kalau misalnya nanti FTE-nya keserap banyak sama kapas, jadi di sini aku beli botol kayak gini, botol spray. Jadi aku masukin produknya ke sini, aku pindahin terus nanti aku semprot, tinggal semprot-semprot, nunggu dia nyerap kering selesai gitu. Jadi nggak hambur kapas dan produknya juga nggak keambil atau keserap sama kapasnya. Pelit banget ya emang. Nah, so far aku pakai ini udah sekitar 1,5 minggu. Aku suka banget, nggak ada efek bikin kulit aku jadi bermasalah, justru malah perbaikan. Karena dia memang diklaim bisa mencerahkan kulit kita, terus dia juga melembabkan, kemudian bikin glowing, bikin lebih sehat, terus mengurangi kerutan. Karena memang itu tadi aku memang lagi cari produk anti aging dan aku jatuh pilihannya ke sini. Dia nggak bikin wajah aku breakout, nggak bikin wajah aku purging, so aku mungkin akan pakai ini terus. Ya lanjut, setelah aku menggunakan FTE, kemudian aku pakai krim, dan mungkin di sini aku agak sedih ya ngasih taunya karena untuk krim dokternya aku belum move on, untuk krim malamnya aku belum move on. Aku masih pakai krim yang diresepin sama dokter, aku masih pakai krim dari skincare atau dari dermatologis yang masih mengandung bahan kimia tentunya. Aku belum ganti dan mungkin nanti seiring berjalannya waktu doain supaya aku bisa ketemu sama krim malam yang cocok di aku, yang gak bikin kulit aku kaget kemudian purging atau breakout. Semoga ada yang cocok, dan kalau aku nemuin yang cocok pasti akan aku share lagi ke kalian. Ya, setelah pakai krim dokter, kemudian setelah pakai krim malam, bukan krim dokter, setelah aku pakai krim malam, kemudian aku lanjut ke eye cream. Karena ya di usia menuju 30 ini aku memang benar-benar lagi cari produk yang anti aging, dari sekarang udah mulai dicegah. Kemudian aku menggunakan eye cream dari Oriflame. Ini namanya Ecolagen Novage. Aku nggak tahu sih, pokoknya dia namanya Novage Ecolagen gitu. Kalian bisa googling, lihat gambarnya kalau misalnya nggak jelas di sini. Ini tuh memang untuk ngurangin kerutan sih. Jadi aku tuh masalah di bawah matanya itu bukan kantung mata, tapi lebih ke kerutan-kerutan halus. Dan tante aku ngerekomendasiin produk ini. Katanya, tante aku kan bilang ya, tante aku juga udah lama pakai krim dokter dan memang kulitnya udah bener-bener kebal. Pakai krim skincare dari yang umum tuh bener-bener kulitnya udah kebal, udah gak mempan. Tapi dia bilang ini bagus, makanya aku beli ini. Biasanya kan produk MLM itu gembar-gembornya aja ya, tapi produknya bagus atau enggak ragu gitu. Tapi karena tante aku bilang dia bagus, recommended, jadi aku pakai ini. Aku pakai ini udah sekitar 1 bulan dan memang kerutannya hilang sih, tapi agak samar, cuman memang nggak langsung cepet. Yang tadinya nggak ada garis-garis kemudian yang tadinya ada garis-garis kemudian langsung hilang, enggak, cuman dia udah berkurang dan aku akan lanjut pakai produk ini tentunya. Dan dia juga nggak bikin muka aku atau kulit aku bermasalah. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari eye cream yang murah, yang recommended, yang harganya affordable, kalian bisa cari Ecolagen dari Oriflame ini. Dan setahu aku yang namanya Ecolagen itu dia memang untuk regenerasi sel kulit ya, jadi memang cocok banget buat kalian yang lagi cari produk anti aging. Harganya, harganya kalau nggak salah, kalau harga katalog sih 300.000 sekian. Tapi karena aku belinya di temen aku, terus aku dapet diskon, katanya harga member aja deh, jadi aku belinya cuma 250 ribuan. Kalau misalnya kalian lagi cari produk ini, nanti kontak temen aku yang jual ini akan aku tulis di description box juga ya, jadi jangan lupa cek di situ. Kemudian setelah pakai eye cream aku tidur. Udah selesai tuh semuanya, prosesi skincare dari yang full make upan gini, dari ngebersihin sampai ke tidur beres. Ketika bangun tidur aku cuci muka. Aku nggak pakai Bioderma ya, karena kan aku nggak pakai make up. Aku cuci muka pakai Cetaphil lagi, mandi, salat subuh kayak gitu seperti biasa. Setelah cuci muka aku kembali menggunakan toner lagi. Aku menggunakan essence lagi karena memang si FTE itu aku pakainya pagi malam biar lebih dahsyat aja sih nanti efeknya. Karena aku suka sih, karena dia kan mengenyalkan dan membuat kulit aku jadi lebih sehat aja gitu. Setelah aku pakai itu, kemudian aku lanjut ke krim siang atau aku pakainya CC cream sih di sini. Jadi sebelum kerja itu aku pakai CC cream.
CC cream yang aku pakai itu dari Olay, dia yang serinya sama kayak tonernya tadi, jadi dia tuh satu seri yang pore minimizing itu yang menyamarkan pori-pori. Ini tonernya, ini CC creamnya. Aku pakai CC creamnya ini, cuman CC creamnya ini wanginya nggak setajam si tonernya. Tonernya itu bener-bener gengges abis, tapi CC cream ini tuh masih normal-normal aja aromanya, nggak yang tajam banget. Wangi sih ada aromanya, tapi ya wajar lah ya kalau untuk CC cream wanginya segitu. Tapi kalau untuk toner itu menurut aku terlalu wangi. So far aku suka banget. Aku udah pernah juga nge-review di blog aku, jadi kamu juga bisa cek di situ kalau misalnya kamu pengen baca. Nanti linknya akan aku tulis di description box. So far dia, kalau misalnya dia kan diklaim bisa meminimize pori-pori atau menyamarkan pori-pori. So far sih di aku belum begitu yang kesamarkan banget, cuman dia nggak bikin breakout, jadi aku pertahankan pakai ini. Terus aku suka juga sih karena dia agak mencerahkan kulit aku. Memang nggak signifikan sih, cuman ya mencerahkan normal, nggak langsung mutihin ganti kulit, nggak. Dia masih aman dipakai untuk sehari-hari, untuk daily, ringan banget, sumpah lebih ringan dari BB cream. Dan aku suka banget karena memang kalau untuk sehari-hari kayak kerja aku nggak suka pakai make up yang berat, pakai foundation nggak. Aku beli ini sekitar 100.000 sekian dan aku belinya di Guardian juga. Tapi aku pernah lihat sih di supermarket juga ada. Harganya ini ukurannya yang gede ya, dan ada yang lebih kecil dari ini. Kalau nggak salah ada yang 25 gram, cuman aku nggak tahu harganya berapa. Kalian bisa googling, pasti ada karena ini gampang banget ditemuin, nggak susah. Terus dia udah ada SPF-nya. SPF-nya memang 15 sih, cuman buat aku yang dari rumah ke kantor dekat nggak masalah lah SPF-nya sedikit gitu. Jadi praktis sih, aku biasanya pakai ini doang, nggak pakai sunblock lagi, udah kelar. Ya kalau misalnya kalian lagi pengen cari krim pagi atau krim yang untuk siang yang ada sedikit coveragenya, yang dia juga bisa menahan minyak. Oh ya, dia oleh controlnya lumayan oke. Biasanya aku kan kulitnya minyakan banget, tapi pakai ini dari pagi sampai jam 12 sampai wudhu sih dia nggak bikin minyakan ya. Tapi setelah itu kalau misalnya aku nggak touch up atau nggak wudhu atau nggak pakai tisu, dia memang lumayan minyak. Sebum alami aku keluar, cuman nggak yang parah banget. Jadi kalau misalnya kalian lagi cari krim pagi atau krim siang yang ringan yang bisa digunakan sehari-hari, yang harganya juga terjangkau dan gampang ditemuin, kalian bisa coba Olay CC cream ini. Dan semoga setelah pakai ini nanti pori-pori aku beneran jadi kecil. Tapi so far sih belum signifikan banget. Kemudian lanjut di sini bukan skincare sih, tapi ini lebih ke ini lebih ke untuk badan ya, nggak untuk wajah. Di sini aku pakai lotion karena kulit aku itu kering. Kalau kulit muka memang dia oily combination, tapi kalau kulit badan atau kulit tubuh itu aku lebih cenderung ke kering. Aku nggak tahu sih bacanya gimana, Tloac atau Tloas atau Tloasi atau apa, pokoknya dia tulisannya TLOAC atau TLOAC. Aku belinya di toko Mahmud di Bandung. Yang ini untuk pagi-pagi karena dia mengandung SPF. SPF-nya kalau nggak salah 50, jadi dia melindungi kulit dari UVA dan UVB kata SPG-nya, tapi memang ada si klaimnya di sini. So far sih dia melembabkan, aku suka. Kemudian untuk malamnya aku direkomendasiin ini goat milk lotion, atau dia tuh lotion yang mengandung susu kambing gitu. Biasa kan kalau yang susu kambing tuh whitening gitu ya, whitening excellent. Dia tulisannya diklaim bisa menyeimbangkan pH kulit, melembabkan serta mencerahkan kulit. Nah ini dipakainya malam karena dia nggak ada SPF-nya. Ini harganya murah banget. Yang untuk paginya 30.000, yang untuk malamnya 35.000. Terus oh iya ada yang kelewat, sorry. Nah kalau misalnya mau tidur, karena aku ini adalah pencinta matte lipstick, jadi aku kan selalu pakai lipstick matte ya setiap hari. Dan kalau misalnya pakai matte lipstick itu kan bikin kulit kita kering ya, jadi karena kulit kita kan tidak termoisturizer atau tidak ada pelembab gitu yang terserap di bibir karena kita selalu pakai lipstick matte terus. Nah di sini aku biasanya mau tidur aku pakai Vaseline. Ini Vaseline, ada Vaseline ini tuh ada dua, ada yang lip care, ada yang petroleum jelly. Yes. Nah aku ini pakai yang petroleum jelly. Jadi yang petroleum jelly ini fungsinya lebih banyak, katanya bisa menumbuhkan bulu mata, bisa menyembuhkan kulit yang kering atau kulit yang lagi
Pokoknya kan kalau misalnya di kaki suka ada kulit-kulit kering atau di tangan suka ada kulit-kulit yang kering-kering gitu, ini tuh bisa dipakai untuk itu, jadi dia multifungsi. Jadi kemarin aku nggak beli lip care-nya, tapi aku beli ininya. Kalau misalnya kulit bibir aku lagi kering, aku pakaiin ini, besok paginya udah sehat lagi, kulit keringnya udah lepas, pokoknya udah kembali seperti semula. Jadi aku suka banget sama produk ini dan awet banget karena isinya super banyak, kecil gini tapi dia isinya 49 gram. Tapi ini awet banget dan aku suka. Dia juga, oh ya, aku dulu pernah tuh ada luka di bibir, terus aku pakein ini setiap hari dan sembuh dalam waktu 2 hari. Harganya 50.000, nanti nama online shopnya akan aku tulis juga di description box. Jadi itu tadi serangkaian skincare aku yang sekarang aku lagi pakai sehari-hari, yang lagi rutin aku gunakan dan sama sekali tidak membuat wajah aku breakout. Dan ya, semoga bermanfaat buat kalian. Kalau misalnya kalian lagi cari skincare apa ya kira-kira yang bagus, yang recommended, aku rekomendasiin produk-produk yang tadi aku sebutin. Tapi ingat, produk yang aku pakai belum tentu cocok di kalian, begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya kalian mau coba, beli aja dulu size-size yang kecil atau travel size-nya gitu, yang biar kalian ngetes dulu cocok apa enggak, alergi apa enggak. Kalau misalnya cocok kan jadi bisa lanjut gitu. Tapi semoga video kali ini bermanfaat, semoga video ini ngasih inspirasi buat teman-teman untuk cari produk skincare yang cocok buat teman-teman. Ya, thank you so much for watching. Keep spreading the love every time and everywhere. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.